Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, di video sebelumnya itu sudah dibahas tentang bilangan kuantum ya, serta struktur atom dan teori atom. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi elektron. Sebelum kita bahas rumus atau aturan, yuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya konfigurasi elektron itu. Nah, bayangkan sebuah atom ya. Sebuah atom, di tengahnya ada inti atom yang berisi proton dan neutron. Lalu di sekelilingnya ada elektron yang bergerak di area tertentu, mirip seperti planet mengelilingi matahari. Tapi tenang, ini cuma analogi ya. Gerakan elektron sebenarnya lebih kompleks dan disebut awan elektron. Nah, konfigurasi elektron adalah cara kita menuliskan posisi atau tempat tinggal setiap elektron dalam sebuah atom. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana elektron tersebar di sekitar inti atom sesuai dengan tingkat energi mereka. Kenapa ini penting? Karena susunan elektron inilah yang nantinya akan menentukan yang pertama, bagaimana suatu unsur bereaksi dengan unsur yang lain. Yang kedua, apa jenis ikatan kimia yang terbentuk. Yang ketiga, bahkan apakah suatu unsur bersifat logam atau non-logam. Misalnya nih, unsur seperti helium itu punya konfigurasi elektron yang sangat stabil, makanya dia nggak suka bereaksi dengan unsur yang lain. Sementara unsur sodium atau natrium ya, atau simbolnya adalah Na, itu sangat mudah bereaksi. Kenapa? Karena elektron terluarnya cuma satu dan mudah dilepas. Jadi konfigurasi elektron adalah kunci untuk memahami sifat kimia dan perilaku setiap unsur di tabel periodik unsur. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari konfigurasi elektron. Gimana sih cara menyusun elektron-elektron ini ke dalam orbital? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ternyata itu ada aturan mainnya. Sama kayak kamu nggak bisa duduk di kursi barisan belakang kalau barisan depan masih kosong. Misalnya ada aturan seperti itu. Elektron juga seperti itu, ya. Jadi ada 3 aturan utama yang harus kita pahami. Yang pertama, aturan Aufbau. Kata Aufbau itu sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Elektron akan menempati tingkat energi paling rendah terlebih dahulu, lalu naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Misalnya, elektron pertama masuk ke orbital 1s, lalu kedua S, lalu kedua P, dan seterusnya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Urutannya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4S, dan seterusnya. Yang kedua adalah larangan Pauli. Menurut Wolfgang Pauli, satu orbital hanya boleh diisi oleh 2 elektron maksimal, dan keduanya harus punya spin yang berlawanan. Jadi kalau kamu melihat kotak orbital digambar, itu biasanya isinya ada 2 panah ya. Ada 2 panah, itu satu menghadap ke atas dan satu menghadap ke bawah. Setiap orbital mampu menampung maksimum 2 elektron. Untuk mengimbangi gaya tolak-menolak di antara elektron tersebut, 2 elektron dalam satu orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa subkulit S itu memiliki satu orbital dan maksimum menempatinya adalah 2 elektron. Dan yang kedua, subkulit P itu terdiri dari 3 orbital dan maksimum ditempati oleh 6 elektron. Kemudian yang ketiga, subkulit D itu memiliki 5 orbital dan maksimum ditempati oleh 10 elektron. Dan yang terakhir, subkulit F itu jumlah orbitalnya adalah 7 dan maksimum elektron yang boleh menempatinya adalah 14. Dengan kata lain, elektron yang menempati subkulit masing-masing S, P, D, dan F itu adalah jumlah orbitalnya dikali 2. Karena tadi ya sudah dijelaskan bahwa maksimal di dalam satu orbital itu ditempati oleh 2 elektron. Yang ketiga adalah aturan Hahn. Elektron akan mengisi orbital yang kosong dulu sebelum berpasangan. Untuk menyatakan distribusi elektron-elektron pada orbital-orbital dalam suatu subkulit, konfigurasi elektron dapat dituliskan dalam bentuk diagram orbital. Suatu orbital itu dilambangkan dengan strip atau persegi ya. Sedangkan 2 elektron yang menghuni satu orbital dilambangkan dengan 2 anak panah yang berlawanan arah, satu menghadap atas dan satu menghadap bawah. Jika orbital hanya mengandung 1 elektron, anak panah dituliskan menghadap ke atas. Dalam kaidah Hahn ditemukan oleh Friedrich Hahn pada tahun 1930 disebutkan bahwa elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit itu cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Ya, ini analoginya mirip seperti kita naik bus ya. Di dalam bus itu misalnya ada 2 kursi ya, masing-masing di kiri dan kanan, berpasangan di kiri 2, di kanan 2 misalnya. Setiap deret kursi itu harus diisi oleh seorang dulu. Nah, harus diisi oleh seorang dulu baru kemudian berpasangan. Jadi dulu
duduk dulu satu orang dari baris pertama, kedua, ketiga, dan 4. Itu sendiri dulu ya duduknya, baru datang penumpang yang lain, baru duduk di sebelah kita, atau kita berpasangan, seperti itu. Ini berlaku untuk orbital yang setara energinya. Jadi kesimpulannya, elektron mengisi tempat berdasarkan energi paling rendah dulu. Tidak boleh berdasarkan dalam satu orbital kecuali perlu. Dan sebisa mungkin menyebar dulu sebelum berpasangan. Nah, sekarang kita coba praktik langsung ya untuk menulis konfigurasi elektronnya. Kita mulai dari yang gampang dulu, seperti natrium dengan nomor atom 11. Artinya, dia itu punya 11 elektron. Ya, maka susunannya akan menjadi seperti ini. 1s2 itu memiliki 2 elektron, 2s2 juga memiliki maksimal 2 elektron, dan selanjutnya diisi ke orbital 2p ya, menjadi 2p6, itu artinya terdiri dari 6 elektron. Kemudian yang terakhir adalah 3s1. Nah, totalnya adalah bisa dilihat di sini 2 ditambah 2, ditambah 6, ditambah 1 sama dengan 11. Nah, jadi konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, ini perlu ditekankan bahwa untuk pembacaan konfigurasi elektron ini bukan dibaca 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, dan seterusnya, tapi dibaca 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Elektron terakhir pada kulit ketiga cuman ada 1 ya. Inilah elektron valensinya yang bikin natrium itu mudah bereaksi, terutama dengan unsur yang butuh 1 elektron seperti klorin. Contoh kedua adalah oksigen dengan nomor atom 8. Artinya, oksigen ini memiliki 8 elektron. Maka konfigurasinya itu seperti ini. Ya, diisi dulu dari 1s2, kemudian lanjut ke 2s2, 2p4, dan totalnya adalah 8 elektron. Jadi konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Nah, karena subkulit 2p bisa menampung 6 elektron, tapi oksigen cuma punya 4 di sana, maka dia membutuhkan 2 elektron lagi untuk penuh. Ini sebabnya oksigen cenderung membentuk 2 ikatan untuk menggenapkan 2p-nya supaya menjadi 6.